Sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Asia umumnya mendukung sanksi ekonomi tegas dan pengucilan bagi Rusia atas serangannya terhadap Ukraina. Tapi Amerika Serikat tidak bisa sepenuhnya mengajak dua negara besar, India dan Indonesia, untuk ikut menekan pemerintahan Vladimir Putin karena masing-masing negara mengambil posisi netral. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Proposal membatasi harga minyak dari Rusia menjadi salah satu langkah yang paling mengundang perhatian selama KTT negara-negara industri yang tergabung dalam G7 di Jerman. You would need to cobble together a wide number of oil importing countries from around the world, not just the US and the EU, but a number of others who would all agree to say to Russia, we are simply not going to buy your oil at a price greater than X. Tapi analis menyaksikan akankah negara seperti India bakal menerima. In order to be truly affected, you have to get all the oil buyers, into the club. And while there's great unity among the G7 and in a number of other countries, India in particular and China are two big outliers that are buying up Russian oil because they can right now. It's unlikely in my mind that China is going to join in a club like this, given that it's basically adopted a pro-Russia neutral stance on the war. So there will always be leakage then. But a club minus China itself would do serious damage to Russia's financial flows. Dalam upaya menyatukan langkah menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina, KTT G7 kali ini juga menghadirkan pemimpin negara-negara berkembang yang demokratis, termasuk India dan Indonesia. Selepas dari Jerman, para pemimpin memiliki agenda dan juga rute perjalanan sendiri. Presiden AS Joe Biden bersama pemimpin sejumlah negara barat, kemudian ke Madrid guna menghadiri KTT negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Presiden RI Joko Widodo, seperti kita ketahui, membawa misi perdamaian, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin. Analis umumnya bisa memahami netralitas negara seperti Indonesia. Indonesia right now has been very careful to maintain a balance. I think that's broadly true of all of Southeast Asia, especially as regarding the Russian invasion of Ukraine. At this point, he's mostly going to be concerned about not alienating any of the larger powers, because that's their foreign policy approach has consistently been this sort of neutral position. They want to maintain these ties. They don't want to push. They don't want to join these sanctioned regimes. Really, that's been consistent. But then it runs into problems when you have crises, such as the one we're facing in Ukraine, where this engagement with Putin is going to be seen as somewhat supportive of Putin in the West. Kehadiran Putin dalam KTT G20 di Bali berpotensi memicu boikot dari Presiden Amerika Serikat dan pemimpin Barat lainnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, Patsy Widakuswara, dan tim VOA. Saudara, apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo di Ukraina dan bagaimana sambutan warga Ukraina atas kedatangan Presiden Jokowi? Kita tanyakan kepada wartawan Kompas yang ada di Ukraina, Chris Mada. Bung Chris, selamat siang waktu Ukraina. Bagaimana Anda bisa menggambarkan, Anda bisa mengamati di sana terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi yang sudah tiba di Kiev, Ukraina? Ini Presiden sedang berkunjung ke Lviv yang terletak di barat kota Kiev. Di sana Presiden mengunjungi salah satu kompleks apartemen yang hancur akibat serangan Rusia. Setelah dari sana, Presiden juga berkunjung ke pusat ilmiah dan endokrinologi yang terletak di dalam Kiev Oblast. Selepas kunjungan ke sana dan sekaligus memberikan beberapa bantuan, Presiden akan bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Mariinsky yang berada 200 meter dari tempat saya berdiri sekarang. Aiman. Oke, dan Presiden direncanakan akan beberapa hari di sana. Betul demikian? Seperti juga kunjungan-kunjungan kepala negara sebelumnya, Presiden Jokowi hanya akan berkunjung dalam waktu setengah hari di Ukraina. Nanti sore Presiden akan kembali ke Polandia, lalu dari Polandia terbang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.
Aiman. Ini merupakan kunjungan yang saya boleh katakan rahasia ya Bung Kris ya, karena memang waktunya tidak diketahui secara pasti, hanya pihak-pihak tertentu saja, kemudian juga kondisi keamanan juga dijaga sedemikian rupa. Mungkin Anda bisa menjelaskan soal itu, Anda bisa menceritakan amatan Anda di sana. Tadi saat saya menuju ke sini, saatnya jalan yang bisa dipakai sehari-hari sudah tidak bisa lagi karena penutupan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Mobil yang harus saya naiki yang seharusnya cukup berjalan 1 km harus memutar sampai 3 km, memutari halaman belakang Istana Mariinsky. Itu salah satu gambaran ketatnya pengamanan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Pengamanan ketat diperlukan karena sampai sekarang Kiev juga berbagai kota dan provinsi lain di Ukraina masih menjadi sasaran rudal oleh Rusia. Pada hari Minggu lalu ada rudal yang meledak tidak jauh, tidak sampai 3 km dari tempat Presiden transit di kota Kiev. Aiman. Oke, artinya selama Presiden berkunjung ke Kiev, di sejumlah kota lain serangan Rusia masih terus digencarkan. Sampai sekarang seperti juga terjadi di front timur, perang pertama terjadi di front timur yaitu di Kharkiv, Kherson, Donetsk, Luhansk, dan Mykolaiv masih tetap ada artileri, rudal juga dan tentu saja mortar. Aiman. Dan jaraknya cukup jauh, ratusan kilometer, dan tidak ada pengaruh apapun dengan kota Kiev di mana Presiden Jokowi saat ini berada. Kalau disebut tidak ada pengaruh agak susah juga karena Kiev menjadi sasaran rudal Rusia yang jangkauannya bisa sampai 5.500 km. Dari perbatasan Rusia ke sini tidak sampai 2.000 km dari Kursk sampai ke sini. Oke, jadi tetap bagaimanapun juga tetap berisiko. Anda mungkin bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi mungkin bersama juga dengan sejumlah pas pampres yang dikatakan pasukan khusus yang berjumlah 39 personil. Lalu kemudian ada pengamanan yang digunakan berupa helm dan rompi anti peluru. Apakah kemudian Anda bisa melihat seperti itu? Tadi pagi sekitar pukul 5 waktu Kiev atau pukul 9 waktu Jakarta, pas pampres yang ditugaskan untuk mengawal Presiden memang sudah mengenakan pakaian lengkap. Kita mungkin tidak pernah melihat pas pampres memakai rompi anti peluru, memakai helm anti peluru selama di kunjungan-kunjungan di Indonesia. Tetapi di Kiev, pas pampres memakai rompi anti peluru, bersenjata lengkap, itu juga masih didampingi oleh tentara dan polisi Ukraina serta anggota Badan Keamanan Ukraina yang menyandang senapan dalam kondisi siap ditembakkan. Aiman. Oke, tapi Presiden Jokowi sendiri, kalau kami mendapatkan visualnya dari termasuk juga salah satu dari Anda yang kemudian mengirimkan ke kami, Kompas TV, terima kasih tentu, ini tidak menggunakan rompi anti peluru maupun helm yang kami lihat, betul demikian ya? Sampai tadi Presiden mungkin atas berbagai pertimbangan tidak memakai rompi anti peluru dan tidak memakai helm anti peluru. Oke, yang dilihat visual hanya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Apakah ada rombongan lainnya? Misalnya ada Pak Pratik misalnya tentu, atau Pak tentu saja ada Pramono Ibu Menteri Luar Negeri yang mendampingi ke sini. Ibu Menteri Luar Negeri yang sejak beberapa bulan lalu terus berkomunikasi dengan pihak-pihak di Ukraina dan tentu saja Markas Besar TNI dan Markas Besar Polri yang mengatur keamanan berkoordinasi dengan pihak keamanan di Ukraina. Aiman. Baik. Informasi apa terakhir yang saya ingin tanyakan, informasi apa yang Anda sudah dapatkan terkait dengan pembicaraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Sampai sekarang informasi yang berkembang hanya bahwa Presiden akan menyampaikan pesan damai, ajakan untuk segera menempuh jalan damai dalam perang Rusia-Ukraina. Presiden mengutamakan pentingnya mengakhiri perang dengan apapun caranya dalam waktu sesegera mungkin. Presiden juga mendorong agar ekspor dari produk-produk pangan Ukraina segera bisa dilakukan lagi karena produk pangan dari Ukraina dan Rusia berperan penting bagi keamanan pangan global termasuk juga Indonesia. Aiman. Baik, terima kasih. Wartawan Harian Kompas Krismada melaporkan langsung dari Kiev, Ukraina terkait dengan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Kiev, Ukraina untuk menyampaikan misi perdamaian dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih Bung Kris, sehat selalu.